Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas yang namanya penerapan daripada sistem informasi akuntansi yang baik. Karena kan kita ketahui sistem informasi akuntansi yang baik itu nanti akan mendukung efektivitas hingga efisiensi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang kita akan ambil contoh itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi yang bernama PT Benua Samudra Cargo, di mana perusahaan tersebut itu sudah beroperasional kurang lebih 30 tahun, di mana dan diakui oleh setiap staf yang bekerja di perusahaan tersebut itu bahwasanya sistem informasi akuntansi yang dilakukan ataupun digunakan dalam perusahaan tersebut itu sudah cukup baik. Yang dimana nantinya dalam video kali ini kita akan bahas ya satu persatu berdasarkan setiap divisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Dimana ada yang pertama itu adalah di penerapan di divisi impor. Dimana dalam divisi impor ya penting bagi staf impor itu untuk memperhatikan yang namanya kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sebelum menerima yang namanya kontainer di pelabuhan nantinya. Dimana dokumen tersebut itu misalnya seperti dokumen bill of lading, kemudian ada dokumen delivery order ataupun DO, kemudian ada dokumen certificate origin, itu juga sangat diperlukan untuk dilengkapi sebelum menerima yang namanya kontainer di pelabuhan, karena dokumen tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bisa menerima yang namanya kontainer di pelabuhan nantinya. Oleh sebab itu, untuk mendukung hal tersebut, PT Benua Samudra Cargo menggunakan yang namanya sistem informasi berupa teknologi email, kemudian seperti email, kemudian ada WhatsApp ya untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut itu secara instan, secara real time dan secara cepat, sehingga nantinya dokumen-dokumen tersebut itu akan dikirimkan dari pihak terkait berbentuk file soft copy, sehingga nanti file tersebut itu bisa diakses oleh setiap staf yang berkaitan yang memerlukan dokumen tersebut. Kemudian nanti penerapan daripada sistem informasi akuntansi juga dapat terlihat di divisi lain seperti divisi ekspor yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Octavia. Praktik sistem informasi akuntansi ataupun alur dari divisi ekspor PT Benua Samudra Cargo akan dimulai dari persiapan dokumen, utamanya ada bill of lading sebagai bukti kepemilikan barang, kemudian ada shipping instructions sebagai bukti booking container, lalu ada PBL untuk dokumen pelaksanaan ekspor, dan NPL sebagai bukti kepemilikan barang untuk dapat diekspor ke kawasan pabean, di mana dokumen-dokumen tersebut dapat dipersiapkan sendiri oleh klien ataupun dapat dibantu ditangani oleh staf khusus yang ada di PT BSK. Setelah dokumen tersebut dipersiapkan, maka selanjutnya adalah pengaturan dan pelaksanaan logistik yang dimana PT BSK akan bertanggung jawab untuk tracking dari gudang eksportir ke pelabuhan dan atau sebaliknya dari pelabuhan ke gudang importir. Setelah proses pelaksanaan logistik telah dilakukan, maka selanjutnya adalah proses pembayaran, di mana ini tergantung kesepakatan dengan klien, apakah 100% setelah barang diterima atau 50% sebelum pengiriman atau curah bayar per unit dan kesepakatan lainnya. Struktur divisi keuangan PT Benua Samudra Cargo dimulai dari kasir, kemudian ada bagian audit, dan terakhir ada kepala finance atau kepala keuangan. Sistem pekerjaannya biasa dimulai dengan pemberian laporan oleh kasir kepada bagian audit untuk diaudit laporannya, kemudian hasil audit akan diberikan kepada kepala finance untuk direview kembali sebagai bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan. Pada divisi pajak, proses pengumpulan data PT Benua Samudra Cargo biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan invoice dari para divisi lain kepada divisi pajak, kemudian divisi pajak melakukan cek ulang dengan program perusahaan lalu diinput ke sistem informasi akuntansi perusahaan. Dalam wawancara dengan divisi piutang, kami mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka akan menangani piutang yang telah jatuh tempo. Ternyata prosesnya cukup sederhana namun penting, di mana tim piutang nantinya akan menghubungi langsung ke pelanggan untuk mengingatkan bahwa tagihan-tagihan mereka telah jatuh tempo. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran segera diselesaikan dan arus kas perusahaan tetap lancar. Selanjutnya dari wawancara dengan divisi hutang. Di sini kami memahami bahwa verifikasi dan persetujuan faktur sebelum pembayaran itu melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah mereka akan memastikan bahwa faktur telah dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti purchase order dan delivery order. Setelah itu, rincian faktur tersebut akan diperiksa dengan teliti atas seksama
untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen pendukung dan akurasi perhitungan termasuk pajak dan juga diskon. Jika semuanya sudah sesuai, maka faktur tersebut akan diajukan ke manajer untuk persetujuan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, jika faktur tersebut telah di-approve, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang berupa software akuntansi pada PT Benua Samudra Cargo terkait dengan divisi marketing, yaitu dengan adanya penggunaan software akuntansi membantu perusahaan dalam memantau biaya operasional seperti biaya iklan dan juga biaya pemasaran. Dalam hal ini juga penggunaan software akuntansi membantu perusahaan dalam memantau apakah aliran pengeluaran kas mereka itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini juga PT Benua Samudra Cargo menggunakan software akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang berupa biaya operasional agar dapat melakukan efisiensi dari biaya operasional dan juga meningkatkan efektivitas dalam pengiriman barang berdasarkan biaya pengiriman barang. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, sistem kerja antar divisi dalam perusahaan PT BSK dinilai sudah berjalan dengan cukup baik dengan masing-masing divisi yang saling backup untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya sistem perusahaan yang terorganisir, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan berikan nilai tambah bagi pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tantangan industri secara proaktif. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan adalah agar sistem kerja perusahaan semakin baik ya, disarankan agar semua divisi perlu sering terhubung dengan sistem yang terintegrasi. Manfaat kecanggihan teknologi untuk mempercepat proses dan meningkatkan koordinasi agar pekerjaan lebih efisien dan transparan. Dengan perbaikan ini, perusahaan dapat berjalan dengan lebih lancar dan mencapai target yang diinginkan.